ya kak kerasakti nanti sudah dipakai. NU teles sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin. Hai, Sehat coba ya? lagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Apa ya baru jadi ini sibukan ini? Tanda tangan apa tuh? Iya. Jadi kebetulan akhir-akhir ini kan lagi ini ya, lagi meledak kasus-kasus tawuran ini loh antar perguruan silat. Ya. Jadi belum usai kasus di Mojo Agung antara Kerasakti dengan Pagar Nusa. Pelandaan. Musian dulu. Setelah itu musian itu Kerasakti dengan Sejati Teratai, kemudian Perandaan. Pelandaan. Iya, yang Pelandaan ini tersangkanya banyak soalnya. Jadi saya barusan menyelesaikan penandatanganan pendampingan adik-adik ini, jadi di BAP itu kan harus ditandatangani semua sebagai pengesahan proses pendampingan. Umat NU semua itu. Umat NU semua. Iya. Yang pasti harus kita selamatkan. Oh iya. Ya, sebagai jamiah Iya. ya harus Punya tanggung jawab untuk memprevensi atau menyelesaikan, mengkuras. Betul. Kuratif ya. Ini persoalan generasi bangsa. Generasi NU. Iya. Kalau berhadapan dengan hukum dan masuk, karena 170 itu masuk. Masuk itu artinya penjara. Penjara. Jadi sangat banyak sebenarnya ya. Sangat banyak, dan problemnya akan semakin bertambah ketika dia masuk di dalam penjara. Ya. Akan bertemu dengan banyak pelaku-pelaku kriminalitas yang kemudian membuat mereka bisa menjadi lebih. Jadi penjara tidak lagi membuat mereka jerah, tapi lebih ganas. Tujuan ideal itu belum tercapai di Indonesia karena sistem pemidananya masih kolonial. Benar ya, menjadi lebih ganas. Lebih pintar. Menjadi universitas. Jadi keluar itu seperti dia keluar dari diklat. Oh. Lebih parah. Oke, Pak Udin, Siap. kita bisa mulai lah ya. Iya. Jadi ini malam ini kita akan bicara soal NU. Iya. Menjelang Muskercap. NU Jombang di mata pengacara. Siap. Saya kira Mas Udin ini tidak perlu diragukan. Sekretaris LBH ya terakhir. Pernah. Tapi karena ada mosi tidak percaya, akhirnya dilepas. siap. Tapi intinya saya tetap berjuang untuk NU. Ya. Diakui maupun tidak. Ya, kultural maupun struktural. Siap. Karena kami juga punya layanan hukum gratis dan itu kami peruntukkan untuk orang-orang NU pribadi loh ini. Ya. Nah, masih berlangsung sampai sekarang. Oke, Pak Udin. Siap. Apa perlunya mulai kita bilang NU perlu pendampingan hukum. Iya. Baik litigasi maupun non litigasi. Apa perlunya NU ini? Jumlah penduduk Jombang itu 1,2 juta. Bisa dikatakan atau bisa kita klaim 65 atau 70% NU lah ya. Atau mungkin bisa 80 lah ya. Tergantung siapa yang klaim gitu ya. Artinya ketika kita klaim 80% jumlah penduduk Jombang adalah NU, maka itulah tugas organisasi NU tentunya untuk mensejahterakan. Maka dari banyaknya jumlah itu peta persoalannya kelihatan. Apalagi kalau petanya dipertajam. Siapa sih NU? Ya. Nah, apalagi kalau petanya dipertajam lagi melihat data-data kasus. Ya. Banyak sekali orang NU. Iya betul. Banyak sekali orang-orang NU, banyak sekali anak-anaknya orang NU kan gitu ya. Yang kemudian harus terjerat kasus tindak pidana di mana sebetulnya dia sendiri tidak paham dengan kesalahan apa yang dia perbuat. Ada yang salah, ada yang dipersalahkan, ada yang tidak tahu kesalahan tapi menjadi salah. Ya, kayak pasal 480 itu tidak tahu kesalahannya. Dia beli HP dengan uangnya sejumlah nilai itu. Tapi ternyata HP ini bekas curian. Nah, pernah ada jadinya 480. Iya. Padahal dia membeli loh. Membeli. Banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Banyak jebakan-jebakan ini ya, jebetman ya di masyarakat itu yang kemudian bisa mengakibatkan generasi muda NU ini bisa rawan dan rentan untuk kena istilahnya itu tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum. Kita lanjut. Apa yang menurut kita nih sebenarnya mesti prioritas
Iya, yang jelas ketika kita perspektifnya hukum ya, karena tadi judulnya kan di mata advokat gitu ya. Saya melihat NU kan punya LPBANU, punya Banom gitu ya. Artinya ini yang harus dimaksimalkan peran dan fungsinya. Saya melihat hanya sekedar masih terpampang nama, tapi peran dan fungsi masih belum kita rasakan secara nyata di masyarakat ya. Karena kemudian saya melihat pendampingan masih belum dilakukan oleh orang-orang NU. Kadang-kadang saya ini sebagai orang itu merasa agak cemburu juga dengan ormas yang lain yang sangat getol gitu ya, karena mereka punya divisi hukum yang kemudian sangat getol melakukan pembelaan. Ini pernah saya saksikan sendiri, mereka melakukan itu gitu ya. Bahkan ada yang kebetulan nih, ada persoalan Gonogini yang kebetulan dia itu bertetangga dengan salah satu pengurus di badan hukum salah satu ormas itu, minta bantuan saya karena merasa saya ini ada semangat sosialnya gitu ya. Ketika di pengadilan ketahuan dan dia sempat dimarahin karena dia jamiah di organisasi itu gitu. Betapa pedulinya loh mereka sehingga sampai marahin gitu loh, itu luar biasa kan. Jadi itu apa, jadi positif saja kan. Terus positif saja. Sebenarnya itu kan dia mau bela juga kan? Iya. Lah NU kan punya LBH yang seharusnya juga bisa melakukan pembelaan itu. Yang prioritas apa? Atau kalau ini dilakukan itu sebenarnya kita sedang bekerja on the track. Iya. Apa yang prioritas mesti lakukan ini kelompok pendampingan hukum ini? Iya, mungkin pertama edukasi ya ke masyarakat ya, tentang ke masyarakat jamiah ya, tentang apa istilahnya itu tentang hukum, tentang undang-undang begitu. Karena sifatnya undang-undang itu kan ketika diundangkan, tahu nggak tahu kalau kamu melanggar ya kamu tetap kena karena dianggap kamu harus tahu. Sudah tahu gitu ya. Jadi undang-undang itu menganggap ketika sudah diundangkan dia sudah tahu. Baca nggak baca itu urusanmu, sementing negara mengatakan kamu sudah harus tahu. Filosofi hukumnya dipakai itu. Nah, itu yang sehingga perlu dilakukan pertama mungkin edukasi. Sebelumnya mungkin juga asesmen ya, karena kebutuhannya macam-macam ya. Ada yang perlu advokasi persoalan lingkungan, hukum lingkungan. Ada yang perlu advokasi persoalan hukum ekonomi. Nah, misalnya kaitannya dengan hal-hal yang bisa bersangkut paut dengan tidak pidana khusus. Atau bisa dilihat sesuatu yang sangat prioritas itu kelompok yang paling rentan. Iya betul. Dalam asesmen itu akan ketahuan mana kelompok yang paling rentan yang memang harus disentuh lebih dulu ya. Nah, harus disentuh lebih dulu. Nah, kemudian bisa dipetakan. Itu yang sebetulnya bisa dilakukan. Tapi selama ini saya masih melihat belum sampai ke situ ya arahnya. Tidak kelihatan sistematik. Tidak kelihatan kita yakinkan bahwa ini on track gitu ya. Iya. Jadi masih apa spasial, nampak juga kurang jauh gitu ya. Iya betul. Gitu. Saya merasakan itu ketika ya sebetulnya saya dulu itu bergabung dan karena memang panggilan ya. Saya dulu kan ya sempat di PMI, di kemahasiswaan itu di organisasi PMI dari mulai ketua rayon gitu ya sampai kemudian pengurus cabang. Minimal semangat itu menggelora gitu ya. Ketika kami ada di masyarakat kepingin sekali menginterpretasikan itu dalam kehidupan, dan kebetulan sebelum di advokat kan saya juga aktivis anak gitu ya, aktivis perempuan dan anak, dan itu lebih kami mencoba untuk melakukan edukasi ke masyarakat terutama jamiah Nahdlatul Ulama kan, karena kita kepengen jangan sampai atau bagaimana kita memperkecil ruang perbuatan yang bisa mengarahkan orang menjadi melanggar itu yang harus kita lakukan, dan itu kami sudah melakukan. Bahkan mungkin dulu saya pertama orang di Women Crisis Center itu yang PMI ya. PMI. Nah, karena Women Crisis Center didirikan oleh teman-teman HMI. Iya. Apa yang sedih Bung dari sesuatu yang belum on the track ini? Misalnya apa sih? Kita mesti punya apa gitu, tapi kenapa gitu? NU itu punya segalanya. Punya segalanya sebenarnya. SDM-nya juga melimpah gitu ya. Aksesnya juga bagus gitu ya. Bagus. Pressure grupnya juga luar biasa gitu ya. Ketika kita ditanya kurangnya apa lagi, kita bingung. Kurangnya di mana sebetulnya ya? Bingung. Kurang sistematis. Nah, mungkin itu. Atau jangan-jangan karena budaya di NU memang tidak sistematis. Oh iya. Nah, itu juga. Tapi gimana? Jadi evaluasi lah ya. Organisasi tradisional terus menerus.
Masa tahun apa zaman segini masih tradisional terus kan. Nah ini menjadi bahan evaluasi yang tentu harus mendapat perhatian serius teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di organisasi ya, dan para kiai mas saya yang ada di organisasi, karena ini kan momentum untuk melakukan apa cara melihat baru persoalan hukum yang mesti dilihat seperti apa. Betul. Momentum untuk melakukan perubahan ya. Saya kira kropnya kelihatan jelas jumlah, gitu. Iya. Yang paling prioritas. Betul. Jumlah lagi yang terjerat kasus, gitu. Iya. Jumlah lagi misalnya dilihat dari ini apa namanya? Janda-janda yang apa? Dan ini Bu, jadi kami ini mencoba untuk mengamati begitu ya, di APH terutama di kehakiman. Kalau di kejaksaan memang nggak terlalu kentara. Di kehakiman itu rata-rata HMI connection loh Bu. Jarang sekali ada orang itu pernah di pengadilan agama, satu orang saja itu pernah dengan lantang dia mengatakan ke saya ini orang NU Mas. Sekarang dia pindah ke Pasuruan Bangil di pengadilan agama Bangil. Hanya satu itu yang kemudian saya salut dan angkat topi saya. Yang lainnya saya lihat ternyata HMI connection, karena kemudian ada temannya HMI bercerita kalau dia seniornya. Waduh, ini yang artinya wilayah-wilayah itu harus juga kita kuasai, Bung. Ya mungkin jauh, Bung. Bagi saya moderasinya begini, siapapun dia warga negara Indonesia. Iya, betul. NU di dalam konsep menyentuh itu belum membela, Iya kan? Betul. Nah, kalau lembaga bantuan hukum NU tidak menyentuh, bagaimana membela? Kan gitu, Bung. Nah, iya kan? Betul. Nah, kalau sudah kemudian itu jadi parameter ya. Iya, menyentuh saja belum, apalagi membela gitu ya. Padahal membela. Kalau membela kan kemudian berkoneksi sesama anak bangsa. Iya. Kan gitu. Iya, betul. Itu belum on the track, misalnya menurut Mas Yudi tadi belum on the track yang disebut menjadi kerja-kerja prioritas kan. Iya. Gitu. Ada banyak yang nggak kesentuh lah. Betul. Terus saya juga melihat kayaknya kurang terkoneksi antara banom yang lain yang membutuhkan unsur hukum dengan LPBH, misalnya kayak Sarbu Musi gitu ya. Saya melihat masih jalan sendiri-sendiri. Padahal sebetulnya juga saling membackup kan bagus itu. Jadi karena di perburuan juga banyak persoalan hukum gitu ya. Kalau misalnya itu mau dimaksimalkan, saya pikir luar biasa ininya ya, luar biasa peluangnya sebetulnya. Masih tapi juga lagi-lagi masih juga ini ya Bu ya, apa kita sedang belum terkoneksi dengan konsep membela kasus hukum gitu. Iya. Perasaan saya gini soal ngomong konsep itu, apakah gini, orang NU itu kalau sudah tetangganya kita bilang itu mencuri dicekal polisi gitu, itu sepertinya kita itu udah punya rasa simpatik gitu. Betul. Bahkan kemudian mengatakan bukan NU itu, kalau NU tidak akan melakukan itu loh, menafikan fakta yang kemudian malah tidak bagus kan. Ya kalau tidak NU sekalian kan dia punya data nggak masalah. Saya ini bilang konsepnya. Konsepnya itu jangan-jangan kita itu kalau sudah lihat tetangganya kita sedang mencuri, itu sedang tidak mau melihat dia nggak bisa makan, nggak bisa apa. Bahkan di dalam konsep modern sampai dia bersalah itu tetap wajib dibela kan beda lah. Iya. Betul. Beda. Iya. Konsep kepala kita ini guru mari dalam konsep persoalan hukum. Nah itu yang mungkin perlu didiskusikan lebih serius ini dengan teman-teman yang ada di organisasi NU. Jujur saya melihatnya atas nama advokat, karena saya tidak diajak, atau sebetulnya saya kepengen juga ikut berpartisipasi, melakukan apa yang bisa saya lakukan di organisasi, tapi karena mungkin tidak masuk di struktur ya kita melakukannya non struktural gitu ya. Nah, tapi memang keprihatinan itu muncul dan menggebu di dalam diri saya, sehingga kemudian saya itu memberikan layanan hukum gratis, bahkan kemudian untuk mengcover itu semuanya kami bekerja sama dengan OBH Tuban. Jadi kami ini kerjasama dengan OBH Tuban. Padahal kalau kita lihat Bu, di Jombang itu sudah punya Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin tahun 2017. Oh, bagus ya. 2017 sudah punya. Tapi ternyata ini tidak, artinya masih sebatas perda, tidak operasional. Di atas kertas gitu ya. Tidak operasional, ada APBD-nya
Dan tidak ada yang mendorong. Nah, tidak ada yang mendorong. Mendorong. Mendorong sebetulnya ini peluang bagi teman-teman NU, gitu ya, lembaga NU ya, untuk mengakses ini dan mendorong, mengadvokasi biar ada penganggaran. Ada perdanya kok. Dan untuk mengakuisisi umat ini, umat NU yang besar. Kalau ada pencuri NU, anak-anak yang mencuri dia anaknya orang NU, konsepnya kita harus beresi. Ya. Ini dibantu. Ya. Karena sekarang itu kita bilang ya biarin aja dia harus dapat efek jerah. Enggak. Dia kadang-kadang pelajaran. Betul, perspektif ini yang perlu dibangun juga, Bung. Jadi terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana itu sebetulnya anak-anak ini kan satu karena ketidaktahuan mereka tentang ini ya, undang hukum tentang hukum. Kemudian yang kedua, dia melakukan itu kan karena faktor yang lain, bukan faktor tunggal ya, karena ada faktor pendorong yang lain. Sehingga kita sepakat bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana itu korban, dia bukan pelaku. Sehingga dia wajib dibantu. Wong pelaku saja wajib dibantu, apalagi korban. Pelaku itu karena biar nanti nggak nambah nemen. Itu kan dakwahnya itu, iya. Kan di situ. Betul. Nah, tapi ketika orang mengartikan dakwah itu di musola, itu yang jadi masalah gitu ya. Padahal dakwah bisa di mana-mana. Iya, belum lagi yang nggak bersalah, dianggap bersalah. Tetangganya ikut menjustifikasi, wes. Wah, itu luar biasa bebannya. Sehingga di samping dakwah ada korban material. Ya. Biasa nyumbang masjid malah gak gelem nyumbang masjid kan, Bung? Betul. Itu. Iya. Biasa nyumbang mulutan NU akeh terus pengenane malah ono kres soal-soal yang gak dibelani, gak gelem nyumbang, gak jadi militan. Iya, jadi antipati malah. Jadi menghindar. Dakwahnya rugi, militansi kadernya hancur. Betul. Makanya kami itu saya itu secara pribadi pernah ngobrol dengan pengurus PJNU periode yang waktu itu Pak Iai Israfil, itu saya juga secara pribadi pernah menyampaikan. Karena saya punya kegiatan di lapas, punya kegiatan pembinaan di lapas setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Baik itu di istilahnya segmen anak-anak, segmen perempuan maupun segmen orang dewasa. Jadi kita atur 3 segmen itu dalam rangka efektivitas. Di anak-anak, segmen anak-anak lebih banyak kita bermain, mengajak mereka untuk ini ya, semangat, dan kita motivasi lewat permainan. Ke perempuan kita lebih banyak memberikan advice. Ke orang-orang dewasa lebih banyak kita menunjukkan tentang apa yang dampak yang apa yang dibaca oleh NU waktu itu. Ya, itu yang kemudian ternyata juga tidak direspon. Padahal ini orang-orang yang harus kita selamatkan juga gitu ya. Karena tadi Mas Hasim bilang tidak semua orang di lapas itu orang yang salah. Betul, saya sepakat gitu ya. Dan tidak selamanya orang yang salah harus kita justifikasi. Iya, nggak bisa justifikasi. Malah belajar dia. Malah belajar. Ganggu kita nanti. Nah, betul. Ganggu kebangsaan kita. Betul. Padahal Bung, saya ini masih merasakan teman-teman yang yang dekat dengan kita dalam proses pembinaan di dalam itu, ketika mereka keluar luar biasa loh Bung, semangat rasa semangat keluarganya gitu ya. Sering ke rumah juga, jadi mereka merasa sangat berterima kasih. Tapi memang begini ya, jadi, ketika orang dalam kondisi membutuhkan pertolongan, di mana orang lain kemudian menjauh, ada orang yang menolong, maka orang itulah yang akan diingat seumur hidup sebagai orang yang berjasa pada dirinya. Bahayanya kalau yang dijawal itu agamanya, luar biasa kan Bung? Itu Bung. Ada juga? Ada juga. Jadi ini di Lapas Jombang itu kan kemarin sempat ada orang-orang teroris ya, narapidana teroris dari Aceh, dari Poso, itu ada di Jombang juga. Wah, itu mereka luar biasa Bung. Jadi mereka memang juga warga binaan, melakukan pembinaan terhadap teman-temannya sesama warga binaan. Wah, ini repot ini. Karena saya bilang tadi itu, orang di dalam itu kan kayak orang tenggelam yang dia membutuhkan pertolongan, siapa yang menolong dia, maka dia yang akan ingat kan. Kalau emosional kekeluargaan menjadi militansi NU, luar biasa itu. Tapi kalau itu militansi yang positif toh Bung, orang sedang kita punya harapan, semua orang kan punya harapan berkembang. Iya. Kan harus ditata ulang di dalam konsep kehidupannya, dia nggak usah diarahkan pengen baik. Betul. Tiba-tiba militansinya jadi NU kan luar biasa. Oh, itu luar biasa Bung. Jadi keynote speaker, jangan ada masuk penjara, kami aja dulu. Betul. Bung. Jadi dia jadi ini ya, jadi istilahnya pelopor ya, jadi pelopor di masyarakat gitu ya, di masyarakat untuk menghimbau, jangan sampai
bukan dikucilkan. Bukan dikucilkan. Pas dok penjarane gak diewangi, Di luar dikucilkan di masyarakatnya. Dikucilnya di masyarakat, ya dendam Wah, lah Mas bener, Bro. Dan itu nggak jadi untung dakwah Betul. ini. Nggak berhasil itu kan. Dakwahnya nggak untung. Iya, tapi kebanyakan yang apa ini ya, dakwah yang digandrungi, yang digemari ini kan dakwah yang tidak beresiko, dakwah yang enteng-enteng saja, begitu kan? Yang sabar. Yang sabar, gitu kan? Jadi memberi mau itu pada orang-orang yang sudah paham, yang sudah ngerti, gitu ya. Tapi sebetulnya tantangannya adalah memberikan apa istilahnya itu ajaran baik, gitu ya, kepada orang yang yang seperti itu, yang di lapas gitu ya, kena masalah. Itu sebetulnya orang-orang yang harus kita sentuh sebetulnya. Nah, tapi lagi-lagi ngerepot-ngerepoti aja pegawaian. Loh, saya pernah itu loh dibilang sama Pak Kalapas waktu itu, Pak Nur itu bilang gini, Mas Udin sampai lapo bikin kegiatan di lapas nambah-nambah pegawaian. Terus saya bilang, Pak, saya ini kepengen melakukan hal ya walaupun sederhana, walaupun kecil, tapi minimal ini bisa berharga lah bagi mereka gitu ya. Memberi hiburan bagi mereka. Saya masuk ke dalam bawa clay apa? Lilin itu lah. Jadi itu menurut saya bisa jadi katarsis kan, karena dia galau, karena dia lagi amat ada masalah. Jadi itu dalam rangka memfasilitasi mereka untuk bisa juga happy. Gerakan itu menjadi bangunan logika Bung. Iya. Bagi NU untuk membangun logika baru terkait dengan konteks baru. Tadi itu melihat soal hukum, menyelesaikan di masyarakat, dakwah terhenti, militansi hancur. Nah begitulah Bung. Belum lagi nanti ada tadi itu misalnya penetrasi Islam lain. Kalau di banyak tempat kan, di banyak perang terbuka kan bisa Islam menjadi Kristen. Banyak sekali. Saya kira contoh-contohnya. Kadang-kadang kita menghujat, kenapa orang-orang yang keluar dari penjara malah jadi Wahabi Salafi begitu ya. Sebetulnya kita sendiri yang harus introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan? Sementara mereka melakukan hal yang luar biasa di dalam. Nah, sehingga kemudian banyak yang keluar sudah seperti ini kan. Saya kemudian kemarin tertarik Bung, ada satu channel itu yang kebetulan ini orang Malaysia ya, yang dia Hizbut Tahrir juga, yang melakukan pendekatan ke anak-anak pang, melakukan pendekatan ke LGBT, waria di Surabaya. Pinter ke anak-anak naik gunung. Pinter. Saya tuh berbes milih gitu loh, berbes milih yang tiba-tiba kemudian membawa anak-anak pang ini masuk ke mall, dibelikan jubah-jubah, udah diajari sholat. Luar biasa sebetulnya apa yang mereka lakukan begitu loh. Tapi kemudian ada paham-paham yang mereka masukkan. Nah, ini yang membuat kita harus iri gitu loh. Iya, irinya harus positif. Irinya harus positif. Bukan iri yang ngomong enggak, iri yang positif. Apa yang sudah kita lakukan ini? Padahal mereka siapa tahu juga anak-anak orang NU gitu ya. Dan kita punya banyak tapi enggak dilakukan ya. Kita punya banyak tapi enggak dilakukan. Betul. Kita punya banyak sekali potensi. Jadi kalau kita sedang baca itu kebesaran kita itu tidak sebesar namanya. Dan murni sebenarnya ini bukan soal kita nggak mau, tapi soal apa? Kalau saya sih ini Pak Udin, biar positif, ini bangunan logika kita yang masih belum kuat gitu ya. Iya. Masih ikhlas itu apa? Masih gitu-gitulah. Iya. Masih ya termasuk masih tadi itu melihat orang bersalah itu perlu dihukum lah. Kalau dihukum model hukum negara ini kan berarti Anda nggak tahu konteks. Betul, nggak tahu konteks, betul. Dan Anda berarti sama dengan menjerumuskan. Jadi logika Anda bahwa itu akan membuat dia itu logika yang usang, logika yang nggak benar. Karena sistem pemidanaan kita sistem kolonial. Itu logika yang membaca teks. Iya, membaca teks. Tidak membaca konteks. Nah, itu masalah maksudnya. Betul, iya. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir, Bu, kayak di Reskoba itu kan rankingnya tertinggi ya, angka kriminalitas yang berkaitan dengan narkoba kan tertinggi. Catatan di Reskoba. Saya pernah mencoba untuk masuk menjadi tim penunjukan penasihat hukum, tapi tidak bisa karena sudah dikapling. Saya hanya dapatnya di Reskrim, di unit PPA, dan sekali-sekali di Bidum. Sebetulnya saya juga kepengen di Reskoba, karena Reskoba juga anak-anaknya orang NU yang karena ketidaktahuan mereka akhirnya mereka terjerat narkoba misalnya. Narkoba itu yang kerja
lembaga LBH NU. Bayangan Saya saya punya dan energi yang sangat bagus Pak Udin, pasti. bayangan Nggak saya dan dicoba mimpi saya itu seperti itu. Lah nggak dicoba ditarik ke sana, Ta. Saya kan tidak ada di struktural ini. Ngono kuwi. Justru pada saat saya dulu masih ada di struktural itu mencoba untuk membuka wacana itu, tapi kemudian dianggap terlalu Wacana. iya, waktu itu masih wacana mengajak teman-teman untuk sedikit membuka ruang wilayah-wilayah kerja kita itu banyak loh. Wilayah kerja untuk bicara nasionalisme, kerja dengan siapa saja bisa. Iya, kan? begitu. Tidak hanya di satu titik, tapi ini banyak ribuan titik yang harus kita sentuh gitu ya. Dan tidak hanya kita ngomong NU tuh terus kemudian jadi vis-a-vis gitu berhadapan-hadapan kan kayak mahasiswa. Ya. Dalam konteks hukum kan nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi kan makanya Anda bilang HMI. Kalau saya mestinya HMI ya diajak bekerja, Bung. Wah, luar biasa itu. Iya, atau setidaknya kita bisa menjadi apa ya istilahnya contoh juga bagi mereka tentang bagaimana kita bisa mengadvokasi persoalan-persoalan jamiah gitu. Bagaimana mereka tahu bahwa di Indonesia ini masih banyak intelektual. Iya. Intelektual itu adalah orang yang resah melihat ketidakadilan. Dari Soekarno, maka kau adalah temanku. Iya. Betul. Iya, betul. Nah, itu kalau orang misalnya kayak orang jaksa, pengadilan, nggak bisa disalahin begitu saja kan, Bung. Yeah. Keluar mobilnya sudah AC, Yeah. nanti pulang sudah ditutup, nggak tahu dia rasa panas matahari itu nggak. Betul, nggak merasakan. Nah kalau nggak merasakan mau disalah-salahin juga nggak bisa toh. Ya diajak kerja toh. Iya. Diajak kerja. Iya, betul. Iya, makanya untuk bicara bangsa lebih luas, untuk bicara rakyat lebih luas, untuk bicara NU ini aktor atau kontribusi kepada negara sangat besar, tapi dia masih di pinggir sebagiannya, ya toh? Betul. Bagiannya masih di pinggir. Ya ayolah diajak ke tengah, Harus disentuh untuk misalnya jangan sampai yang tidak bersalah, ayo dipastikan untuk tidak terjadi kriminalisasi. Iya. Itulah kira-kira. Iya, jadi artinya berpikirnya tidak pada saat proses pendampingannya, tapi bagaimana impact ke belakangnya ketika ini tidak dilakukan pendampingan. Ya, karena jadi apa? Bom waktu lah ya. Ini kan anak-anak yang dibiarkan kemudian berproses hukum sendiri tanpa ada pendampingan, misalnya itu kan menjadikan dia menjadi monster-monster yang jadi bom waktu di kemudian hari kan. Iya. Ya tadi itu ada hilang dakwahnya, ada hilang militansinya, Iya. ada hilang materialnya. Biasanya gelem nyumbang, gak gelem nyumbang. Iya, akhirnya dia ya merasa dikucilkan, ya mengucilkan dirinya akhirnya. Dan itu banyak yang kita temui kenapa kemudian anak itu terulang melakukan tindak pidana itu ya karena lagi-lagi dia beralasan saya di rumah juga nggak bisa diterima, saya di lingkungan masyarakat juga dikucilkan, akhirnya melakukan lagi, ketemu saya lagi di pendampingan, melakukan proses lagi, akhirnya merasa enjoy mereka di dalam karena banyak menemukan teman di dalam. Ya, dan tentu nah ini kan jadi tidak bukan baik. hanya anak ke anak, tapi menjadi dewasa kan sebenarnya menjadi potensi kan. Iya betul. Dan itu tidak bagus. Tapi sudah lewat, sudah bahasanya sudah bruk, sudah pecah. Penghuni lapas Jombang itu hampir 900, Bung. Di 768. Jadi hampir 700-800 lah ya. Karena itu kan ada yang kemudian dilayar karena vonisnya lewat dari 5 tahun kan mesti dilayar, tidak di lapas Jombang karena kan rutan kelas 2B ya. Ya, dan itu sebetulnya kan medan dakwah yang luar biasa kalau kita maksimalkan. Ada di dalam itu Mbah Bolong gitu Mbah ya. Bolong ya. Ya, Mbah Bolong ya. Tapi sistem dakwahnya kan sistem dakwah satu arah gitu ya. Jadi beliau menyampaikan tausiah gitu. Sementara sebetulnya orang-orang ini perlu dirangkul. Orang-orang ini perlu diajak untuk berdiskusi dan mengeksplorasi persoalannya gitu loh. Bukan mendengarkan pasif. Perlu detail-detail. Perlu diskusi. Nah, ya perlu detail-detail. Iya. Karena masing-masing berbeda. Ada yang enggak tahu, ada yang tahu. Ada yang ketika ruang ada yang ikut-ikutan. Betul, ketika ruang diskusi ini ada dalam konsep dakwah di dalam itu, maka kita akan menemukan istilahnya itu sumber-sumber masalahnya gitu ya. Nah, kita bisa menemukan potensi-potensi masalahnya.
yang kemudian ini menyebabkan mereka, dan kita bisa mengantisipasi untuk tidak terulang bagi orang lain kan. Bung, kita yakinkan nih, ini kan menjelang akhir, kita yakinkan bahasa apa untuk meyakinkan ambil perkara ini, kuatkan lembaga hukum ini apa, bahasa apa yang mesti dipakai untuk sebagai advokat. Tentunya saya berharap LPBANU itu bisa dimaksimalkan peran dan fungsinya, tidak hanya sekedar nampang organisasinya dalam struktur PJ, tapi benar-benar dia punya gerakan yang masif yang kemudian dirasakan oleh jamiah sampai tingkatan bawah dengan program-programnya. Saya melihat program yang ada masih sebatas kemarin mungkin masuk di Posbakum Pengadilan Negeri ya. Sekarang sudah tidak terpental karena ada kompetitor yang lebih, kompetitor yang kita nggak bisa yakin. Ya nggak, iya. Ya artinya kalau sudah terpental biasanya masuknya sudah sulit lagi sudah. Iya, nah artinya tapi tidak hanya ruang itu yang bisa kita manfaatkan, banyak hal yang lain. Misalnya saya pernah usul waktu masih di dalam struktural itu yang kemudian harus keluar karena tidak dipercaya dan masih tidak percaya itu. Jadi minimal ada pelatihan advokasi, pelatihan paralegal ya, teman-teman jajaran pengurus sampai tingkatan ranting. Ya minimal mereka lah orang-orang yang paling dekat dengan persoalan. Iya. Kades-kades terancam dengan banyak. Nah itu, gitu. Jadi kita berdayakan mereka untuk minimal bisa menjadi pemadam kebakaran lah ya. Kalau ada api-api kecil mereka lah yang memadamkan, nggak perlu teman-teman bagian dari bensin. Betul, bukan bagian dari bensinnya. Kalau repot kalau sudah jadi bagian dari bensinnya. Nah itu, sehingga ini momentum Muskercap ini memang harus benar-benar ditata ulang lagi dan dievaluasi apa yang kemarin-kemarin yang mungkin belum maksimal dilakukan. Sehingga ke depan kita kepengen NU Jombang ini kan barometer Bung. Asal lahirnya dari Jombang. Barometer kepengurusan NU di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kita harus menjadi contoh. Menjadi teladan program, menjadi contoh program bagi teman-teman yang lainnya. Mungkin itu sebagai advokat melihatnya begitu ya. Terima kasih Bung ya. Siap. Terima kasih, sementara kita cukupkan Bung, kita lagi cari tema-tema untuk NU. Mungkin ke depan kita nggak hanya menjelang konferensi ya, bisa menjadi roadmap untuk gerakan-gerakan benar. Semoga ini menjadi kritik yang membangun, gitu kan? Jadi ini menjadi pemantik mereka untuk minimal ya menampung aspirasi dari banyak pihak gitu ya. Bukan aspirasi yang terbatas, tapi aspirasi yang banyak pihak sehingga itu. Terima kasih Mas Udin. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.